Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPP Sawan yang dikasih Tuhan. Kembali kita dalam ibadah kategorikal dari KKR. Mari sebelum saya mengajak untuk kita membahas dan membaca nats firman Tuhan hari ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan sepanjang hari yang kami lalui, sepanjang hal yang Tuhan izinkan kami lewati. Buat kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau terus memegang tangan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, yaitu pengharapan anak-anak Allah. Dan nats pembacaan kita terambil di dalam Roma pasal ke-8, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Bapak Ibu, untuk mengawali tahun baru 2025 ini, saya banyak sekali mendengar cerita-cerita, kisah dan kesaksian dari orang-orang atau saudara seiman. Bagaimana mereka menceritakan sepanjang tahun 2024. Banyak hal yang membuat mereka takjub, banyak hal yang membuat mereka berkata, wow, luar biasa. Ada yang mereka mungkin mengalami naik pangkat, naik jabatan, ataupun mereka mendapatkan promosi di perusahaan, atau mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan sehingga mereka berkata, wow, luar biasa tahun 2025. Tetapi juga tidak sedikit yang menyampaikan bagaimana kemalangan atau sesuatu hal yang tidak enak mereka alami sepanjang 2024. Banyak keluhan yang mereka ceritakan atau sampaikan. Aduh, 2024 sungguh amat berat dilalui. Aduh, 2024 ini benar-benar menggoncang seperti roller coaster yang membuat mental kita naik turun. 2024 ini saya benar-benar bergumul dan berjuang menghadapi banyak sekali masalah. Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa tetap terus saja di dalam hal-hal yang membuat kita wow, atau kita hidup di dalam hal-hal yang membuat kita takjub saja. Dan juga sebaliknya, kita juga tidak bisa hidup dengan keluhan-keluhan saja. Pasti ada keluhan dan pasti juga ada sesuatu yang membuat kita takjub dan bersyukur. Makanya mengapa Bapak Ibu seringkali para worship leader dalam ibadah atau mungkin dalam setiap acara seorang MC berkata, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa bukan? Pernah suatu kali saya berkata kepada teman sebelah ketika saya beribadah. Saya berkata, saya tidak luar biasa, tetapi saya biasa-biasa saja.
Lalu teman saya di sebelah mengatakan, loh orang Kristen harus luar biasa, hidupnya harus luar biasa. Lah kalau misalkan saat itu tidak sedang luar biasa Bapak Ibu, biasa-biasa saja, apakah salah? Kadangkala saya juga pernah berpikir kalau kita luar biasa, tidak semua hal luar biasa itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Misalnya saja kalau misalkan jantung kita berdekupnya luar biasa hari ini, mungkin kita tidak sedang, mungkin kita sudah berada di ICU. Atau mungkin ketika kita punya saudara yang disekolahkan atau berada di sekolah luar biasa, itu juga bukan berarti artinya adalah wow atau yang baik. Jadi nggak melulu segala hal yang luar biasa itu baik, dan juga nggak melulu segala hal yang membuat kita berkata, aduh, itu juga buruk. Hari ini kita akan belajar bagaimana pengharapan sebagai anak-anak Allah atau sebagai orang-orang percaya, seperti yang ditulis di dalam Roma. Yang perlu kita tahu Bapak Ibu bahwa kita tidak bisa lepas di dalam namanya penderitaan. Karena di dunia ini kita struggle atau berjuang dengan yang namanya penderitaan atau sesuatu yang gak enak. Tetapi kita juga tidak melulu dalam penderitaan. Ada sesuatu hal nanti yang akan membuat kita takjub. Tetapi tidak melulu itu juga. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Allah? Kita memiliki pengharapan dalam situasi yang seperti apa yang diwujudkan kepada Allah. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan selalu berada di dalam penderitaan. Dan anak-anak Allah memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu di ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena kita memang berasal dari orang-orang yang berdosa, jatuh dalam dosa, sehingga kita akan membawa penderitaan bahkan sampai saat ini. Kita akan terus berjuang dengan penderitaan. Kita tidak bisa lepas begitu saja Bapak Ibu. Karena ada saja hal yang membuat kita menjadi capek, menjadi lelah, bahkan terasa beban ini berat. Tetapi ada satu kabar baik di sini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana bahwa penderitaan yang dialami itu tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak. Dalam terjemahan lain Bapak Ibu di sana dinyatakan bahwa penderitaanmu itu adalah sesuatu yang ringan, yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Dan kemuliaan itu tinggal di dalam Kristus. Sehingga kita, orang-orang atau anak-anak Allah yang tinggal di dalam Kristus, yang berjuang di dalam penderitaan, kita tidak akan ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak. Kemuliaan berbicara berkat, kemuliaan berbicara kemegahan kelak yang akan kita terima. Yang mungkin nanti kita akan berbicara, wow ternyata nggak ada bandingannya dengan aduh yang saya alami ketika saya di dunia. Mungkin kita akan takjub betapa wah ini kemuliaannya, ternyata tidak ada bandingnya dengan penderitaan yang saya alami ketika saya berada di dunia. Bapak Ibu, pengharapan anak-anak Allah di tengah penderitaan adalah ada janji kemuliaan yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang saat ini kita perjuangan, dengan penderitaan yang saat ini kita alami. Sebab kemuliaan itu berada di dalam Kristus. Sehingga bersyukurlah Bapak Ibu kalau saat ini kita tinggal dan terus berada di dalam Kristus. Artinya ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan tidak membuat kita menjadi pesimis ataupun apatis, tetapi kita terus memiliki pengharapan, kita terus memandang wajah kita, mengangkat muka kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, juga tidak pesimis, tidak apatis, atau bahkan kita menjadi orang-orang yang loyo dalam perjalanan kita. Kita menghadapi dengan kekuatan memandang kepada kemuliaan Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa ada keluhan-keluhan sebagai orang-orang percaya.
Dan bagaimana kita memiliki pengharapan di tengah-tengah keluhan-keluhan. Di ayat yang ke-23 Bapak Ibu, 22-23 saya akan membacakan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saya lanjutkan di ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, karena penderitaan menyebabkan orang percaya banyak yang mengeluh. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang mengeluh di media sosial. Banyak orang yang mungkin tidak tahan dengan kesulitan atau penderitaan yang dialami, kemudian dikeluhkan kepada orang, kepada saudaranya, kepada sesama, kepada media sosial. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita memang tidak lepas dari keluhan. Dan mengeluh itu bukanlah sesuatu yang berdosa. Itu wajar sebab kita menanggung atau kita harus menghadapi penderitaan yang kita pikul di dalam Kristus. Tetapi di sini Allah memberikan pengharapan bahwa di dalam keluhan-keluhan yang kita alami, ternyata diamlah Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya yang membantu kita menjadi perantara kepada Allah, menjadi juru syafaat kepada Allah untuk menyampaikan keluhan-keluhan bahkan yang tidak dapat terucapkan. Bapak Ibu, seringkali saya pun ketika berdoa atau ketika beban itu begitu berat, saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya menangis. Mungkin demikian juga yang dialami beberapa orang. Mereka ketika beban yang begitu berat, mereka ketika mengalami masalah yang begitu besar, mereka nggak dapat berkata apa-apa selain menangis kepada Tuhan. Dan keluhan-keluhan inilah yang disampaikan Roh Kudus kepada Allah. Bapak Ibu, di ayat yang ke-27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Sebab Allah yang menyelidiki hati nurani itu, kemudian kita yang memiliki keluhan, kemudian kita sampaikan kepada Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kita yang menjadi perantara, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Kita nggak tahu Bapak Ibu proses penyampaiannya seperti apa. Roh Kudus menyampaikan kepada Allah, kita tahu hasilnya yang kita terima dari Allah. Damai sejahtera, kita mendapatkan kekuatan ketika kita menanggung segala beban penderitaan. Dan itu yang Allah kerjakan. Karena Roh Kudus yang diam di tanggal, karena Roh Kudus yang terhubung dengan Kristus, menjadi perantara dalam doa-doa kita, dalam keluhan-keluhan kita. Jadi di dalam keluhan penderitaan, akibat penderitaan yang dialami anak-anak Tuhan, ada pengharapan yaitu Roh Kudus yang menjadi perantara penghubung kepada Allah atas setiap keluhan yang kita alami. Yang ketiga Bapak Ibu, selalu ada tantangan yang kita hadapi. Tetapi selalu ada pengharapan dalam tantangan yang kita hadapi. Saya mengajak kita melihat di ayat yang ke-28, di sana tertulis, kita tahu bahwa Dia, Allah, turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi seringkali kita terhenti dengan kata kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Makanya saya tidak heran Bapak Ibu kalau misalkan banyak orang yang cerita atau datang kepada saya kemudian dia menyampaikan, ya semua sudah rencana Allah. Saya dijauhkan dari orang-orang yang buruk. Saya dijauhkan dari pasangan-pasangan yang jahat. Ya Tuhan pasti punya rencana, nanti ke depan pasti saya dikasih yang lebih baik, yang mungkin lebih mapan, yang mau kerja keras, yang baik, yang ganteng. Seringkali kita matok atau membatasi rencana Allah dengan versi kita Bapak Ibu. Versi kebaikan dalam pikiran kita. Ya kalau itu dulu itu memang bukan rencana Allah, akhirnya saya dipisahkan, ke depan pasti saya akan diberikan yang baik, rencana Allah. Pasangan yang baik, atau dijauhkan, atau diberikan pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi. Itu versi kita Bapak Ibu.
Tetapi di sini rancangan Allah berkata bahwa rancangannya di ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Bapak Ibu Saudara dan saya, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya atau menjadi serupa dengan Kristus. Ternyata rancangan Allah ini Bapak Ibu adalah rancangan yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau misalkan rancangan Allah itu harapan kita adalah membawa kenyamanan, membawa kesenangan. Apakah kenyamanan dan kesenangan itu adalah membuat kita semakin serupa, membuat Bapak Ibu dan saya bertumbuh serupa dengan Kristus? Karena kadangkala kita berharap bahwa rencana Tuhan demi kebaikan kita adalah yang membawa kenyamanan atau kesenangan atau kebahagiaan kita. Tapi ingat, di dalam ayat 29 di sana ditulis bagaimana rancangan Allah itu yang sudah ditentukannya dari semula adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu memiliki kenyamanan dan kesenangan memang tidaklah salah. Tetapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti dalam lagu-lagu bahwa langit selalu biru, bahwa jalan selalu rata. Tetapi yang Tuhan nyatakan adalah kita hidup dalam rancangan yang serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan, tetapi membuat kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, yakinilah bahwa kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tetapi kalau kenyamanan dan kesenangan dan kebahagiaan itu malah tidak membuat kita semakin serupa, malah membuat menjadi mencintai diri sendiri, membuat kita menjadi besar, membesarkan diri sendiri, bahkan sampai melupakan Tuhan. Mari kembali kita diingatkan bahwa pengharapan anak-anak Allah di tengah tantangan adalah menyadari rancangan Tuhan yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita nggak gampang kecewa Bapak Ibu kalau nanti apa yang kita dapatkan nggak sesuai dengan pikiran kita, sebab kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi sesuai dengan versi diri kita atau keinginan kita. Jadi kalau nanti kita menghadapi tantangan nggak gampang kecewa Bapak Ibu, nggak gampang putus asa, nggak gampang marah. Karena kita sadar bahwa rancangan Tuhan itu untuk membuat saya serupa atau membuat kita serupa dengan Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak selalu wow-wow, penuh dengan hal yang mengejutkan atau luar biasa. Tetapi kita juga belajar. Hidup kita juga tidak melulu tentang penderitaan yang terus-menerus, gak ada bahagia-bahagianya. Tetapi kita sadar bahwa ternyata pengharapan di dalam penderitaan itu ada kemuliaan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun. Pengharapan di tengah keluhan-keluhan kita, ada Roh Kudus yang akan membantu menjadi penghubung dengan Allah, menyampaikan keluhan-keluhan kita dalam doa-doa kita. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, pengharapan di tengah tantangan, yaitu sesuatu yang mungkin bekerja tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita disadarkan bahwa rancangan Tuhan adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengajak untuk kita bersehati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan umat-Mu sampai hari ini. Buat kami sadar dan yakin bahwa kami terus memiliki pengharapan dalam situasi yang sulit. Kami memiliki pengharapan dalam situasi yang gak enak, situasi yang berat. Dan sadarkan kami bahwa Engkau mempunyai rancangan yang sudah Kau tentukan dari semula bagi setiap kami umat-Mu. Bahwa hidup kami harus menjadi serupa dengan Kristus. Berikan kekuatan bagi kami dalam pengiringan kami akan Tuhan. Berikan kekuatan dan mampukan kami Tuhan. Berikan kesanggupan kami untuk terus mengiring dan melayani-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas kehidupan kami, atas setiap kehidupan suka kami, atas setiap kehidupan duka kami, atau perjalanan proses hidup kami yang gak enak Tuhan. Buat kami sadar dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.